Berdasarkan perkembangannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh nenek moyang suku Melayu yang ada di wilayah Malaysia dan wilayah bagian barat Indonesia. Setelah perkembangan zaman yang kian pesat, bahasa Melayu perlahan-lahan mulai berubah arti, maksud, dan penyampaiannya. Hingga akhirnya setelah berdirinya negara Indonesia, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa dasar untuk menyempurnakannya menjadi bahasa kesatuan Indonesia. Bukan hanya bahasa Melayu saja, ada beberapa gabungan bahasa antara suku-suku lain yang ada di Indonesia sehingga kita menamakannya bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia pun juga ikut berubah setelah kedatangan Inggris ke Malaysia, hingga saat ini orang Malaysia seringkali menggunakan bahasa Melayu dengan ditambahkannya beberapa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional resmi yang digunakan oleh semua suku yang ada di Indonesia dari zaman jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jika Malaysia mengklaim bahasa Indonesia dianggap bahasa Melayu, sudah pasti rakyat Indonesia membantahnya. Karena banyak kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbeda makna, arti dan pengucapannya dengan bahasa Melayu. Pada dasarnya bahasa Melayu hanya dipakai oleh suku Melayu yang ada di Malaysia, mereka tidak menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Malaysia, tetapi tetap memakai bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bahasa yang berbeda di setiap daerahnya, namun pemerintah Indonesia menetapkan satu bahasa agar rakyat Indonesia bisa saling terhubung satu sama lain. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sangat mudah digunakan di ruang publik dari Sabang sampai Merauke. Di sini sangat jelas sekali jika bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Dari berbagai sudut pandang, bahasa Indonesia sudah dipakai dari zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang sebagai bahasa penghubung. Bahkan pemerintahan Jepang pada masa itu juga memakai bahasa Indonesia sebagai penyambung dialog dengan rakyat Indonesia. Pada tahun 1928 dilangsungkannya Kongres Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober. Bahasa Indonesia digunakan atau diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sehari setelah Indonesia merdeka, bukan bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu sering diartikan sebagai bahasanya orang Malaysia. Negara yang berdiri setelah 12 tahun Indonesia merdeka itu, selalu berasumsi jika mereka selalu lebih hebat dibanding negara Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya dituturkan oleh orang Indonesia saja. Banyak negara yang juga mempelajarinya, salah satunya Jepang. Bahasa Indonesia sudah diajarkan selama 113 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia diajarkan di berbagai universitas dan kota-kota di Jepang. Jadi karena bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia, sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia.
pada tahun 1980-an dan 90-an. Nah, itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya ini semacam ini roket ya, jadi drastis naik, khususnya turis Jepang datang ke Bali dan juga ke Borobudur, berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Yang katakanlah kita bagikan dua kategori. Satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas for Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia dan tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini ialah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kan kawan tersebut tadi. Pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti, dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh cakap Arau. Adakah bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia? Ni itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau Jawab tidak? sajalah. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa digunakan. Perlembagaan 152. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia ni. Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last. Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing. Arau habiskan tak akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khas lah, tak kerti bahasa Melayu. Keributan soal bahasa masih saja terjadi di Malaysia, perdebatan sebagai bahasa nasional masih menjadi misteri di Malaysia. Mereka bingung menentukan bahasa nasional, hal ini tentunya dampak dari simbol negara yang berbilang kaum. Pada akhirnya sulit menjadikan bahasa nasional diambil dari satu kaum saja.